Ya, ini mau sedikit review garapan mesin Vixion Old ini. Udah dibongkar. Untuk mesinnya sebenarnya bisa hidup, cuman dia suaranya kasar, tapi nggak ngebul. Kasar tapi nggak ngebul. Itu daripada jebol kan nanti. Akhirnya saya bongkar terus dicek. Ini dari rantingnya ini masih bagus, masih layak pakai. Stangnya pun juga nggak kocak. Terus sekilas saya cek bloknya seperti ini, masih cukup rata sebenarnya, makanya dia nggak ngebul ya. Nih. Tapi nanti mungkin bakalan di coulter ya. Ini sebenarnya bloknya ori. Ini ada kode-kodenya seperti ini. Nah ini terus ini dia ori, punya Vixion Old 3G1. Ada kode bloknya. Nah ini masih ori ya, cuman dia ada tanam boring. Ini kelihatan ada besinya ini, dari atas lebih kelihatan. Nah ini udah tanam besi. Jadi selain berisik dia juga gampang panas. Nah ternyata ini tadi penyebabnya dia ada kotor ya di water jaketnya. Nih, seperti ini. Ini karena waktu pemasangan mungkin dilem, jadi akhirnya lemnya sedikit nyumbat di sini. Nah, ini sebenarnya agak bahaya ya kalau dilem. Takutnya lemnya rontok, terus dia masuk ke sistem pendinginan, nanti bisa mampet di sana. Itu malah bahaya. Jadi lebih baik sesuai dengan orinya, nggak usah pakai lem. Ini cuma di scrub rata. Begitupun di bloknya. Ini packingnya sampai kayak gini. Ini belum sempat dilepas nih, susah dilepasnya. Ini sangat hitam, sangat bergerak. Ini susah dilepas ini untuk packingnya. Lalu kalau kondisi sekilas sih ini klepnya dia agak jebir di sini. Ini, bentar saya fokusin. Kelihatan ya. Sama yang di sini. Pokoknya suaranya kasar, gemelitik. Yang jelas dari ini klepnya yang udah jeber. Terus yang kedua dari bloknya ini agak baret. Terus udah coulteran, nggak tahu ini presisi atau enggak, belum dicek. Soalnya ini pistonnya juga gores. Ini di sini gores, sangat hitam ya. Gores di sini. Nah, dengan ciri-ciri piston gores seperti ini biasanya kompresinya bocor dia. Kompresi bocor, akhirnya api pembakaran tuh, ledakan pistonnya, dia bisa masuk ke bagian bawah piston. Akhirnya ini gosong. Kalau dia kompresinya nggak bocor, harusnya ini tetap putih bawahnya atau agak kecoklatan karena efek oli panas. Nah seperti ini aja harusnya, agak kekuningan seperti ini tuh efek oli panas. Tapi kalau sampai hitam ini, nah di sini kan hitam, itu bisa dipastikan efek dari pembakaran. Jadi dia loss gitu kompresinya. Nah ini juga belum saya cek untuk ringnya masih sesuai standar atau enggak, tapi yang jelas di sini masih bisa geser ya. Nah ini ringnya yang nomor 3
atau ring oli, enggak cacing. Ring 1, ring 2 masih bisa gerak bebas. Nah yang paling bawah ini macet ya, jadi mungkin olinya bisa masuk karena satu ring itu macet. Nah jadi seperti itu. Dan ini pun nggak tahu ya masih ori atau sudah gantian. Untuk pistonnya nggak terlalu kelihatan, bisa lah bongkar. Tapi pistonnya tipis ya, mungkin masih piston ori, jadi cuma diganti bloknya ini. Cuma nggak tahu lah, besok akan saya cek, coba dicek ya, ini dibersihkan, dicek di linernya untuk ring pistonnya ini terlalu longgar atau enggak. Nah, soalnya udah malam ya, jam 1-an, udah capek. Tapi kok lain-lain aman kok. Stangnya pun kayaknya masih bagus, belum pecah. Nggak tahu bearing-bearing yang di dalam nanti ya. Nah, jadi yang menyebabkan radiator nggak maksimal ya ini tadi. Ini sering overheat ini mesin. Jadi harus ganti nanti seal water pump itu pasti ganti, sama bearingnya. Kalau untuk ini kipasnya ya atau baling-balingnya tuh aslinya masih bagus, dia masih dipakai, bisa, nggak perlu diganti. Dan satu lagi, kalau untuk radiator usahakan pakai yang asli ya, misalnya Yamaha pakai Yamaha Coolant, Honda pakai Honda, atau yang lebih baik lagi harganya yang di atasnya standarnya, biar mesin tuh lebih awet, terutama di bagian seal radiatornya. Karena kalau pakai air biasa, nggak pakai air radiator khusus, dia air biasa tuh titik didihnya rendah, 100 derajat, nggak sampai 100 sudah mendidih dia. Tapi kalau pakai untuk cairan radiator, air radiatornya yang khusus, dia titik didihnya lebih tinggi, jadi karena nggak cepat mendidih, nah nanti sealnya yang karet itu dia nggak cepet panas, jadi nggak cepet rusak, lebih awet. Ini blok mesinnya, coba saya tunjukkan lainnya. Nah, seperti ini udah saya cek, jadi untuk asnya aman, cuma diganti bearing sama sealnya nih. Ini sampaikan platoknya ya. Masih rata, belum jeber kayak klapnya tadi. Terus untuk RR-nya juga sedikit oblak, tapi tidak terlalu ngaruh kayaknya. Yang lebih ngaruh di itu ring pistonnya tadi itu yang macet. Ini untuk yang in nih. Terus ini nokennya masih bagus, nggak ada yang kemakan, masih halus. Ini juga yang X aman, tidak ada yang halus. Pennya pun masih seret ya, nggak seret sih, maksudnya nggak kocak, masih aman, masih layak pakai. Jadi sekian dulu reviewnya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di
kolom komentar ya.